Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tetapi kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, dimulai dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini meskipun kami yang tidak memungkinkan untuk di gereja, tapi kami percaya hati kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam persekutuan ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus berkati senantiasa. Menjadi saluran berkat juga bagi kehidupan kerohanian kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita bersama, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita naikkan penyembahan kita. Kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan jadikanku alat bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini juga kita boleh dapat mendengar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyikan,
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita berdoa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian yang mendengar daripada firman-Nya. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, hamba siap menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema kita hari ini yaitu gereja yang dewasa dan gereja yang berbuah. Gereja yang dewasa dan gereja yang berbuah. Kalau kita memperhatikan kata dewasa dan kata berbuah, ini menggambarkan dua hal. Sehubungan dengan manusia, sehubungan dengan tanaman. Kalau dia berhubungan dengan manusia, anak yang sudah dewasa. Kalau dia berhubungan dengan tanaman, tanaman yang sudah tua atau sudah dewasa. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yesus membicarakan dua hal ini, bagaimana proses pertumbuhan sampai ia dewasa dan berbuah. Tentu membutuhkan proses yang cukup lama sampai dia dewasa. Sampai dia berbuah. Sehubungan dengan manusia. Saat ia dilahirkan sampai ia dewasa. Membutuhkan pemeliharaan. Dan memberikan minuman yang bergizi. Atau makanan yang bergizi. Dan sehingga kalau anak itu berumur 17 tahun sampai 25 tahun, dia dikatakan sudah dewasa. Dan dapat dikatakan dapat berumah tangga. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih. Jika ia berhubungan dengan tanaman, lebih dahulu tanaman itu ditanam dulu bijinya. Bertumbuh, berakar, berdaun, beranting, sampai ia berbuah. Ini pun membutuhkan perawatan dan pemeliharaan terus-menerus. Diberi pupuk, dibersihkan. Rumput-rumput yang menghambat pertumbuhan dicabut dan dibuang. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih. Tidak ada ceritanya seorang anak baru dilahirkan dan sebuah tanaman baru ditanam langsung dikatakan dewasa. Itu belum pernah terjadi. Pasti ada proses yang harus dihadapinya. Yaitu proses pertumbuhan
agar supaya dia menjadi dewasa dan barulah dia bisa dapat berbuah. Pasti melalui beberapa tahapan, bukan? Jadi gereja yang dewasa, gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah adalah gereja atau jemaat yang memiliki rahasia. Pada pagi hari ini kita mau dapat melihat apa sih rahasia gereja Tuhan itu bertumbuh atau dewasa dan berbuah. Apa rahasia gereja yang dewasa dan berbuah itu? Yang pertama, berdasarkan pembacaan kita. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang pertama, Bapak sekali Yesus Kristus. Rahasia yang pertama untuk gereja yang bertumbuh yaitu Yesus Kristus adalah pusat segala-galanya atau sebagai pokok anggur yang benar. Dalam hal kita membicarakan tentang pokok anggur itu, Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan Bapaknya atau Tuhan Allah sendiri sebagai pengusahanya. Sedangkan ranting-rantingnya adalah para muridnya. Atau dengan kata lain, kita sekarang sebagai jemaat Tuhan adalah ranting-rantingnya. Ranting tetap berpaut pada pokok anggur. Yesus sebagai sumber kehidupan yang dapat menghasilkan buah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, kita harus mengandalkan Tuhan atau mendahului Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu sebabnya kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Itulah rahasia jemaat Tuhan yang bertumbuh atau dewasa dan berbuah. Yaitu berpusat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua, ranting tetap melekat pada pokok anggur. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Artinya, ranting memiliki hubungan yang intim dengan pokok anggur. Kalau ranting itu tidak ada hubungan dengan pokok anggur, dia pasti akan mati. Kalau kita buang dia pasti akan mati. Sebab ranting membutuhkan makanan melalui batang sampai kepada daun-daunnya. Kalau dia terpisah daripada batangnya, dia pasti akan mati, bapak-bapak. Ada dua ranting pada pokok anggur yang diceritakan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak sekali Yesus Kristus. Ayat yang kedua, ranting yang tidak berbuah. Di dalam bagian firman Tuhan kita sudah baca, tukang kebun adalah Allah sendiri. Ia tahu persis mana ranting-ranting yang berbuah dan mana ranting-ranting yang tidak berbuah. Pernahkah Bapak perhatikan tanaman Bapak? Coba Bapak perhatikan tanaman Bapak sendiri. Ranting yang paling bawah tidak dapat mengeluarkan banyak buah. Kalau istilah kita angat rabe, kata bilang tuh ya. Itu tidak akan mengeluarkan buah. Jadi ranting yang tidak berbuah harus dipotong dan dibuang dalam dapur api. Ayat yang ke-6. Inilah gambaran kehidupan orang percaya yang tidak dewasa. Karena tidak ada bukti nyata dari diri orang itu. Hanya namanya saja orang Kristen. Tidak ada bukti imannya. Tidak ada bukti kasihnya kepada Tuhan. Orang semacam ini adalah orang yang masih hidup dalam hidupan lama. Hidup dalam tabiat orang berdosa. Dan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Hanya ia biasa-biasa saja. Allah menghendaki agar supaya setiap orang percaya harus berbuah. Yang kedua, ranting yang berbuah banyak.
Atau dikatakan lain, ranting yang produktif. Ranting yang menghasilkan. Ayat kelima. Adalah orang-orang Kristen yang memiliki iman yang benar. Dan mengasihi Tuhan. Dan mengambil tanggung jawab dalam hal melayani Tuhan. Ranting yang berbuah, ia harus berkuantitas dan berkualitas. Dalam pekerjaannya, dalam pertobatannya, dalam kasihnya. Kalau dia tidak berkualitas dalam kehidupannya, maka dia tidak dapat menampakkan buah baro. Tetapi orang yang berkualitas, dia pasti akan menampakkan buah baro di dalam kehidupannya. Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23. Adalah dia memiliki kasih. Dia memiliki sukacita dalam kehidupannya. Dia memiliki damai sejahtera. Dia memiliki kesabaran. Dia memiliki dia memiliki kemurahan. Dan dia memiliki kebaikan. Dan dia memiliki kesetiaan. Dan dia memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri. Inilah hal-hal yang menyertai jemaat Tuhan yang dewasa dan yang berbuah bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Rahasia yang berikut, yaitu ayat yang kelima. Tinggal di dalam aku atau tinggal dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 5, sebuah gereja yang dewasa, sebuah gereja yang berbuah, ia tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Sekalipun ada banyak keadaan atau suasana yang dihadapinya, dia tidak mudah terpengaruhi. Dia tetap percaya untuk selama-lamanya. Saya sering katakan ini, sekali kena Injil, tetap kena Injil. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus. Tinggal dalam aku, kata firman Tuhan, ada persyaratannya. Ada persyaratan kalau kita tinggal dalam Tuhan, ada persyaratan yang harus dijalankan oleh setiap anak-anak Tuhan. Persyaratan yang pertama, kita harus memelihara firman Tuhan senantiasa. Pelihara firman Tuhan itu senantiasa dalam hati kita. Pelihara firman Tuhan itu dalam pikiran kita. Pelihara firman Tuhan itu dalam perbuatan kita. Jadilah firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita setiap hari. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 1 ayat 2. Persyaratan yang kedua, memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus Yesus. Kita harus memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Jangan renggang-renggang. Tetap kita intim. Supaya kita menerima kekuatan daripada Allah. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita pasti akan menerima kekuatan dari Allah. Roma 1 ayat 16. Yang ketiga, persyaratan yang ketiga, yaitu menaati perintah-perintahnya dalam hal saling mengasihi. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan lain. Bukan saling membenci, tetapi saling mengasihi satu dengan lain. Persyaratan tinggal dalam Yesus yang keempat, memelihara kebersihan hidup setiap hari melalui kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat membersihkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita dianjur untuk banyak membaca firman Tuhan. Banyak berdoa. Agar supaya kuasa-kuasa iblis akan hancur, akan keluar daripada kehidupan kita. Karena itu yang dapat membersihkan kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan. Serta menolak segala jenis kejahatan. Kita sebagai orang percaya, kita harus tolak segala jenis kejahatan yang coba-coba mengganggu kehidupan kita. Yang menghambat pertumbuhan iman kita. Yang menghambat pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Itu harus kita buang dari dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus atau jemaat Tuhan. Yang berikut, akibat ranting yang berbuah
dan yang tidak berbuah. Ada akibatnya. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Mari kita lihat. Ranting yang tidak berbuah. Yang pertama ditebang. Tidak ada gunanya tumbuh. Saya percaya Bapak juga punya ada kebun. Pohonnya tidak berbuah pasti akan ditebang. Matius pasal 3 ayat 10. Ada kapak sudah disiapkan di pokoknya. Tinggal tebangkan saja. Ranting tidak berbuah yang kedua. Dikumpulkan dan dibuang dalam dapur api. Dia dibakar. Itu akibat. Ranting tidak berbuah. Ranting yang berbuah banyak. Atau berproduksi. Ia dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Tentu saja. Si tukang kebun yang punya kebun itu. Kalau dia melihat kebunnya banyak buahnya. Pasti dia senang. Pasti dia bersuka cita. Ia diberi pupuk oleh firman Tuhan. Ia menjadi murid Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus. Saya percaya. Kalau kita berbuah untuk Tuhan. Tuhan pasti senang. Dia akan bersuka cita melihat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus. Jadi gerejanya. Jadi gereja atau jemaat Tuhan yang dewasa. Jemaat Tuhan yang bertumbuh. Dan jemaat Tuhan yang berbuah banyak. Yaitu jemaat yang mengandalkan Kristus. Satu-satunya juru selamat. Manusia. Jemaat Tuhan yang produktif. Bagi keluarga. Dan bagi jemaat. Dan bagi masyarakat. Kita sebagai jemaat harus berproduktif. Dalam hidup ini. Sekali percaya tetap percaya. Jangan mudah terpengaruhi oleh keadaan dunia sekarang ini. Jadi, kita sebagai orang percaya, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mengasihi dalam perbuatannya dan dalam tindakannya. Terus menerus. Sampai Kristus akan datang menyebut kita sebagai saleh-salehnya. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari. Kiranya kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang berbuah banyak bagi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dapat mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kembali agar supaya kami akan menjadi berkat bagi Allah, bagi sama kami manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan bersama. Untuk merespon firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari NKI nomor 168. Kusuka masyurkan cerita Tuhan Yesus dan persembahan akan dijalankan di antara kita. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya
Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, jemaat kekasih Kristus, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberi persembahannya untuk melayani Tuhan pada hari ini. Jemaat kekasih, tiba waktunya kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha mulia, Allah yang agung, Allah yang baik, Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami sebagai jemaat Tuhan boleh dapat menyembah Tuhan, baik yang dilaksanakan di rumah-rumah, bahkan juga yang akan dilaksanakan di gereja. Dan kami bersyukur Tuhan, karena anugerah Tuhan juga bagi jemaat-Mu telah memberkati jemaat Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami dan persembahan sepersepuluhan. Tuhan berkatilah anak-anak Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam segenap yang mereka kerjakan di dalam bersandar kepada Engkau. Berkatilah semua pekerjaan jemaat-Mu, baik yang sebagai petani, sebagai wira swasta, usahawan, aparatur sipil negara, bahkan juga anak-anak Tuhan yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan memberkati. Dan anak-anak sekolah Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Engkau pada minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, perhitungkan semua yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami ingat hamba-Mu Pak Darwis dan anak-anak Tuhan yang lain yang kami tidak sebut nama mereka, yang memerlukan pertolongan Tuhan dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan jamah mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan. Akan hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry Petrus yang juga masih dalam pemulihan kakinya yang tulang patah, Tuhan jamah, memberi kesembuhan dan memberi kekuatan bagi dia ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur bersama dengan 23 anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat berulang tahun kelahiran. Dan kami bersyukur untuk usia yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kami terus berdoa, Tuhan tolong agar jemaat Tuhan ini 1 tahun ke depan ini lagi dapat menikmati pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi 5 keluarga dari anak-anak Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuntun mereka Tuhan, pelihara mereka dan kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka menjadi suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai, dan keluarga mereka menjadi berkat. Baik bagi keluarga mereka, bahkan juga bagi banyak orang. Kami terus berdoa untuk program pelayanan di jemaat Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan terhadap kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dan badan pengurus jemaat. Biarlah kami dapat mengatur semua pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi beberapa anak-anak kami yang akan bepergian untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka, lindungi dengan kuasa Tuhan, agar mereka dapat mengikuti seluruh pendidikan mereka di tempat mereka berkuliah. Tuhan menolong mereka semua. Kami terus berdoa bagi negara ini ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong
Biarlah upaya-upaya para pemimpin kami bersama dengan masyarakat diberkati oleh Tuhan agar dapat segera mengatasi dan memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Secara khusus di Kabupaten Malinau dan secara khusus lagi di Desa Tanjung Lapang, berkat Tuhan menyertai dan memelihara agar kami semua tidak tertular dengan penyakit ini. Tuhan dimuliakan atasnya. Kami mohon berkat-Mu terhadap Gereja Kemeh Injil, para pemimpin kami dari tingkat pusat, wilayah-wilayah, daerah-daerah, dan jemaat-jemaat Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk beberapa kegiatan rapat-rapat yang akan dilaksanakan baik di tingkat nasional, wilayah-wilayah, dan daerah-daerah. Tuhan mendahului semuanya agar semuanya dapat dilakukan dengan aman, tidak terpapar dengan penyakit atau penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan terus menolong hamba-Mu yang telah menyampaikannya di dalam pelayanan-pelayanan ke depan ini. Tuhan dimuliakan atasnya. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati rohanimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Puji Allah, mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita hari ini, jemaat kekasih Kristus. Tuhan dimuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Shalom.